Tidak semua perjuangan terlihat oleh mata. Ada langkah-langkah kecil yang sering diabaikan. Ada lelah yang disimpan di balik senyuman. Dan ada harapan yang terus dijaga meski keadaan tidak selalu mudah. Di tengah kehidupan yang sederhana, hiduplah Aisyah, seorang gadis yang membantu ayahnya mencari nafkah dengan berjualan gorengan. Setiap hari, ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, membawa bukan hanya dagangannya, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meski hidup dalam keterbatasan, Aisyah percaya bahwa kerja keras dan kejujuran adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, di balik usahanya yang sederhana, sebuah ujian perlahan datang dan mengubah perjalanan hidupnya. Kok makin lama yang beli dagangan kita makin dikit aja ya? Rezeki nggak akan kemana. Kadang diuji dulu kesabarannya, Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Hai. Syah, tahu gak sih? Ada yang bilang kalau misalnya tuh gorengan kamu tuh nggak higienis. Loh, emang siapa yang bilang, Bi? Itu Kevin yang ngomong. Dia bilang ke anak-anak kompleks supaya nggak pada beli. Rezeki nggak akan kemana. Kadang kita diuji dulu kesabarannya. Wah, masih aja jualan. Kan semua orang udah pada tahu gorengan lu itu kotor. Jangan asal bicara, Vin. Lah kan gue cuma ngebantu orang biar nggak keracunan. Vin, sama aja lu ngebunuh usaha orang lain begini. Ya gimana ya? Punya aja kalian nggak pada bisa bisnis. Ini bukan bisnis, sama aja lu ngenindas usaha orang lain. Udah dah, gue cabut dah. Siti, Ya, beli mau beli apa? gorengan. Bentar ya, gorengannya mau dibuat dulu, soalnya dia habis. Oke, Bi. Ini tadi gorengannya habis. Bibi lagi bikin sotong. Kalian pada nyobain nggak? Wah, boleh Bi. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya gorengan Aisyah tuh diomongin sama si Kevin? Jal, gorengan Aisyah diomongin sama si Kevin. Bi, ini pesanannya yang tadi. Kasih Aisyah. Iya. Oh iya Syah, tahu nggak sih orang-orang tuh sekarang pada percaya omongannya si Kevin gara-gara gorengan kamu tuh katanya nggak higienis. Beneran, Bi? Apa aku harus berhenti jualan aja ya? Jangan, kalau lu berhenti nanti dia yang menang. Lah, masa kalah sama omongan orang Tidak. lain? Tapi ya Syah, kata teman-teman kau benar. Rezeki itu bukan cuma soal jualan, tapi soal kamu mau bertahan atau menyerah. Pak, hari ini hampir nggak ada yang beli. Aku capek, Pak. Tapi bukan capek jualan. Aku capek diremehkan terus. Gak apa-apa, Sah. Orang boleh merendahkan kita, tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri, Sah. Tapi kenapa ya, Pak? Orang kecil kayak kita selalu dianggap gak penting. Ya karena mereka belum tahu, Sah. Orang kecil kayak kita punya mimpi yang besar, Sah.
Syah, Iya, kenapa? tadi ada orang luar datang mau mesen gorengan banyak banget. Akhirnya Syah orang-orang bisa ngeliat diri lu. Beneran, Zal? Tuh kan Syah, kebenaran gak pernah kalah. Iya, Pak. Makasih ya, Zal, udah bantuin aku sama ayah aku. Iya, makasih ya Dek. Sama Pak Syah. Aman aja Syah. Hari ini aku mengerti bahwa luka tidak selalu datang dari tindakan. Kadang datang dari perkataan dan penilaian yang tidak adil. Aku pernah merasa tidak berharga hanya karena dianggap lebih rendah dari orang lain. Namun, aku belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh harta, pekerjaan, atau keadaan kita. Harga diri ditentukan oleh bagaimana kita tetap jujur saat difitnah, tetap baik saat disakiti, dan tetap kuat saat ingin menyerah. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Karena itu, sebelum menilai seseorang, cobalah memahami. Sebelum merendahkan seseorang, cobalah menghargai. Sebab apa yang terlihat dari luar belum tentu menggambarkan seluruh cerita. Dan pada akhirnya, kebenaran mungkin berjalan pelan, tetapi ia tidak pernah berhenti sampai tujuan.